Selamat datang kembali di Laskar Film Channel, tempatnya alur cerita film. Kali ini saya kembali menceritakan sebuah film inspiratif yang bertema balap mobil. Namun bukan tentang balapannya saja, tetapi kehidupan dari sang pembalap hebat yang sudah pensiun dari dunia balapannya. Selama 17 tahun ini, dia memiliki bengkel untuk memperbaiki dan menjual mobil bekas, serta mengelola lintasan go-kart untuk anak-anak. Apakah orang itu akan kembali ke dunia balap? Mari kita simak alur ceritanya. Suatu hari Bertie memakai sepeda, karena SIM-nya disita oleh polisi setelah mengebut di jalan. Tanpa sengaja seorang pemuda bernama Rico melihatnya, dan malah menghinanya. Tak cukup di situ saja, pemuda begundal itu malah mendorong sepedanya hingga terjatuh. Sebenarnya hari ini Bertie ingin pergi ke kantor polisi, untuk mengurus SIM-nya yang disita. Petugas di sana yang bernama Nasar sudah hafal dengannya, karena berkali-kali melakukan pelanggaran yang sama. Tidak pernah jera dengan kesalahannya, orang itu ingin mengerjainya, dengan berbagai pertanyaan teka-teki yang tidak masuk akal. Dan setelah puas, barulah dia memperbolehkan Bertie menemui atasannya, orang yang membawa SIM-nya. Tanpa diduga, ternyata orang yang bernama Winkler ini adalah wanita jadi-jadian. Ich bin eine Frau. Awalnya Bertie terkejut, tetapi demi SIM-nya bisa kembali, dia pura-pura tetap tenang, bahkan setelah mengetahui jika Nyonya Winkler memiliki pacar wanita. Bertie berpikir, untuk apa orang itu berganti kelamin jika yang dipacarinya juga seorang wanita. Untungnya Nyonya Winkler berbaik hati mengembalikan SIM-nya, sehingga pandangan negatif itu langsung hilang, menyadari jika dia adalah orang yang baik hati. Saat ini Bertie memiliki sebuah bengkel yang menjual mobil bekas, dan mengelola lintasan go-kart untuk anak-anak. Tiba-tiba rival balapannya dahulu yang bernama Axel datang ke sana, dan ingin membeli sebuah mobil. Der Rest von eurer Gurkentruppe, der schleicht hier auch irgendwo. Sayang IQ pekerja di sana yang bernama Klausi memang kurang. Seperti ingin memperbaiki sepatu dari aspri Axel yang menyebabkan kakinya lecet, dengan cara mengencingi sepatunya. Tentu saja Axel marah dan memukulnya, terlebih karena sepatunya ini mahal. Tidak jadi membeli, orang itu kemudian langsung pergi begitu saja. Selang beberapa saat, Bertie sudah sampai di sana, yang lagi-lagi dikejar polisi karena melanggar lalu lintas. Aturan di negara Jerman ini memang sangat ketat, bahkan jika klakson dibunyikan di situasi yang salah, akan menjadi pelanggaran. Tidak mau ribut lagi, Bertie pun membayar dendanya, karena hari ini dia sudah banyak pikiran. Ditambah setelah mengetahui jika Klausi baru saja dipukul rivalnya, Bertie semakin marah dan suatu saat akan membalasnya. Selama ini, Bertie bekerja dibantu oleh dua mekanik lamanya ketika masih menjadi pembalap, yaitu Theiris dan Salem. Walaupun gajinya sering terlambat, mereka tetap mengikutinya, karena sudah seperti keluarga. Ada juga anak perempuan dari Bertie yang bernama Muke, dan dia juga ikut membantu ayahnya mengelola bengkel ini. Sebenarnya Bertie sedang pusing, karena keuangan dari bengkelnya saat ini sedang terpuruk. Tetapi dia tidak tega melihat beberapa anak kecil ingin bermain go-kart, sehingga memperbolehkan walaupun uang yang diberikan kurang. Kebaikan hatinya itulah yang membuat Muke ingin tetap bersama ayahnya, bukan dengan ibunya yang sudah lama bercerai. Tanpa sengaja Bertie melihat isi pesan di handphone anaknya, dan mengetahui jika dia berpacaran dengan Rico, pemuda yang tadi menabraknya. Disinilah, saatnya Bertie untuk melakukan pembalasan. Selain tidak mengizinkan mereka berpacaran, Bertie bahkan membuat hidung dari Rico berdarah. Muke yang melihat itu kaget, dan merasa ayahnya sudah keterlaluan, karena mencampuri urusan pribadinya. Mereka pun mengabaikan larangannya, dan pergi begitu saja. Sudah emosi menghadapi masalah anaknya, Bertie semakin pusing ketika pihak bank datang ke sana, karena dia menunggak cicilannya selama 3 bulan. Dengan kondisi keuangan bengkel yang juga sedang buruk, dia harus mencari cara untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cepat. Waktu yang diberikan hanya 1 bulan, sehingga Bertie mengumpulkan semuanya untuk memberikan pengumuman. Dia akan kembali ke dunia balap, untuk mengikuti ajang balapan klasik era 80-90-an. Jika menang, hadiah sebesar 150.000 euro itu akan dia gunakan untuk melunasi hutangnya di bank, sekaligus mengembangkan bengkel ini. Sebenarnya Muke tidak setuju, karena hal inilah yang membuat ayahnya itu dahulu bercerai dengan ibunya, dan berpisah dengan saudara laki-lakinya.
Saat ini, mantan istrinya yang bernama Ushi sedang dekat dengan pengusaha bernama Gunner. Namun setiap saat mereka dikejutkan oleh tingkah anak dari Ushi, yang bahkan mengacak-acak rumahnya sambil mengundang pegawai pizza untuk ikut berpesta. Anak yang bernama Daniel itu juga adalah hasil perkawinannya dengan Bertie dahulu, yang sekarang suka menghambur-hamburkan uang bersama pacarnya yang bernama Tessa. Sudah berkali-kali ditegur, kini Ushi sudah tidak tahan dengannya. Dia akan membawanya pada seseorang yang bisa merubah sikap buruknya tersebut. Tentu saja, orang itu adalah Bertie yang kaget melihat Ushi tiba-tiba datang ke tempatnya setelah bertahun-tahun lamanya. Langsung saja Ushi menceritakan masalahnya dan memohon agar Bertie mau menampung anak laki-lakinya di sini untuk sementara waktu. Bitte, er ist dein Sohn. Tidak bisa menolaknya, akhirnya Bertie datang untuk menjemput anak laki-lakinya. Sudah terbiasa dikelilingi harta, sebenarnya Daniel tidak ingin hidup bersama ayah kandungnya yang miskin. Bahkan setelah mengetahui jika hari ini ada pertemuan orang tua di kampus, Daniel melarangnya untuk datang, yang tentu usahanya itu sia-sia. Di pertemuan itu, kebanyakan dari orang tua menyombongkan profesi dan kekayaannya, seperti ayah dari Tom. Namun Bertie tidak peduli. Bahkan ketika dosen di sana, yang ternyata adalah kekasih dari Nyonya Winkler menyuruhnya maju, dia bersedia. Tanpa menutupi apapun, Bertie menceritakan tentang profesinya. Ich war mal Rennfahrer. Hampir semua mengejek tingkat ekonominya itu, kecuali seorang mahasiswi bernama Leonie. Sebenarnya Leonie sudah mengetahui jika dahulu Bertie adalah seorang pembalap hebat dan sering memenangkan kejuaraan. Dari saat itu dia sudah menjadi penggemarnya dan senang sudah melihat kembali idolanya secara langsung. Inilah masa lalu dari Bertie yang tidak banyak diketahui anak muda zaman sekarang. Bahkan saat ini mereka malah menghinanya. Setelah sampai di bengkel, Bertie menyiapkan kamar yang sederhana untuk anak laki-lakinya itu. Daniel merasa jika tempat ini sangat buruk, bahkan hampir dikatakan tidak layak untuk ditinggali manusia. Namun inilah satu-satunya cara agar anaknya itu bisa berubah, setelah mengetahui jika realita dunia tidak seindah yang dia bayangkan. Hari ini, saatnya bagi Bertie untuk mencoba mobil yang akan dia pakai untuk balapan. Dapat ditebak, jika mobil bekas dengan kemampuan mesin yang biasa saja, tentu tidak akan kuat untuk balapan. Bahkan jika bisa berjalan normal saja sudah cukup baik. Oleh karena itu mereka harus mencari mesin Vectra tua yang memiliki tenaga besar, tetapi tidak semua orang memilikinya. Sebenarnya Salem mengetahui, jika pamannya yang bernama Aslan memiliki mesin mobil yang dibutuhkan. Namun pamannya itu sangat pelit, dan tidak mungkin jika dia akan meminjamkannya. Untung saja Salem memiliki sebuah ide, agar mesinnya itu dia dapatkan, walaupun harus mencuri. Dia membutuhkan tumbal yaitu Klausi, yang akan dia jodohkan dengan sepupunya, untuk menarik perhatian pamannya agar pergi dari garasinya. Sebenarnya sudah lama, sepupunya yang bernama Siri itu ingin mencari laki-laki. Banyak laki-laki yang awalnya berminat akhirnya mundur, setelah mengetahui ayahnya sangat galak. Namun Klausi yang otaknya lambat tidak akan takut, karena dia bahkan tidak berpikir. Setelah berkali-kali mengetuk pintu rumahnya, akhirnya pintu itu terbuka kembali, dengan Aslan yang sangat marah. Beruntung Siri dan ibunya muncul, dan menghentikan emosinya itu. Mengetahui bahwa model sepatu milik Klausi memiliki rantai sama sepertinya, Siri mulai tertarik padanya, sehingga membawanya masuk ke rumah. Rencana dari Salem berhasil, sehingga kesempatan ini mereka manfaatkan untuk masuk ke garasi yang sudah tidak terjaga. Mereka langsung mengangkat mesin yang dicari, namun sesuatu yang tidak terduga terjadi. Salem tidak tahan untuk buang air besar, dan dia harus mengeluarkannya detik ini juga. Tidak ada toilet, dia langsung mengeluarkannya di tempat itu. Bertie mencoba mencarikannya tisu, tetapi yang ada hanyalah kertas amplas. Tidak ada pilihan lain, Salim harus menggunakannya, walaupun pantatnya itu akan lecet setelahnya. Di waktu yang sama, Klausi yang ada di dalam rumah diajak untuk makan bersama. Dan tanpa disangka, leluconnya bisa membuat Siri dan ibunya tertawa terpingkal-pingkal. Du bist lustig, Klausi. Sebenarnya dari awal, Aslan yang emosi tidak akan terbawa suasana ini dan akan tetap marah. Tetapi lama-kelamaan, dia tidak bisa menahan diri dan ikut tertawa, karena memang apa yang diceritakannya sangat lucu. Sialnya tiba-tiba dia mendengar suara dari garasi, dan bergegas ingin mengeceknya. Bertie dan lainnya langsung bergerak cepat, sebelum mereka ketahuan telah mencuri mesinnya.
Namun mereka terlambat, karena Aslan sudah melihatnya, dan bergegas mengeluarkan senjata. Klausi yang mencoba menghalangi tidak bisa berbuat banyak, karena Aslan sudah sangat marah. Dia tidak akan membiarkan siapapun mencuri barang miliknya, walaupun harus melenyapkannya. Di antara kepanikan itu, untung saja istri dari Aslan menghentikan suaminya, bahkan dengan cara memukulnya. Ternyata satu-satunya orang yang bisa membuatnya takut, hanyalah istrinya sendiri. Dengan adanya mesin ini, sekarang mimpi dari Bertie untuk kembali mengikuti ajang balapan bisa tercapai. Daniel yang ada di sana juga ingin membantu, karena penasaran dengan apa yang mereka kerjakan. Tanpa memakan waktu lama, mesin itu sudah terpasang dalam mobilnya, dan Bertie bersiap untuk mengujinya di jalan. Dia tidak hanya percaya diri dengan kemampuannya saja, tetapi juga dengan kedua mekaniknya, yang pasti membuat mobil ini menjadi hebat. Hasilnya seperti yang dia prediksi, mobilnya ini mampu melaju dengan cepat, dan sangat layak jika disandingkan dengan penantang lain di ajang balapan. Semua sangat senang, peluangnya untuk menang menjadi lebih terbuka, demi mendapatkan hadiah uang untuk melunasi hutangnya di bank. Di momen itu Bertie juga terharu, melihat anak laki-lakinya tampak bahagia, karena melakukan ini bersama-sama. Perasaan itu tidak dia pendam sendirian. Kemudian dia menemui mantan istrinya yaitu Ushi yang saat ini memiliki sebuah salon, untuk menceritakan perasaannya. Sebagai ayah, tentu dia sangat senang, melihat anak yang bertahun-tahun terpisah dengannya melakukan sesuatu hal bersama-sama. Ushi juga nampak lega, mantan suaminya itu ternyata sangat menyayangi anaknya. Ich glaub an dich. Namun di waktu yang sama, ketika mereka berdua sedang membicarakan Daniel, dia sendiri sedang menemui pacarnya, yang ternyata malah bermesraan dengan Tom. Biasanya kemanapun pacarnya itu pergi, dialah yang selalu membayarnya. Tetapi hari ini, tanpa disangka kartu kredit yang diberikan Gunnar sudah diblokir. Disinilah Tom muncul sebagai pahlawan bagi Tessa, dan dialah yang akan membayarnya. Daniel sangat malu, karena sekarang dia tidak mempunyai apa-apa. Padahal sebentar lagi, dia harus mengadakan pesta untuk ulang tahun pacarnya tersebut. Dengan terpaksa, Daniel mencuri sisa uang milik ayahnya untuk mewujudkannya. Bertie yang terlambat menyadari, langsung menelpon Ushi dan menceritakan semuanya. Setelah memberitahukan kemungkinan lokasi dari Daniel, Ushi meminta agar Bertie tidak memarahi Daniel dengan cara yang keras. Sein Vater, okay, sei nicht böse mit ihm. Bertie pun menyetujuinya, dan setelah sampai di pesta yang besar ini, dia dan lainnya malah mencoba untuk membaur dengan semua yang ada di sana. Klausi mencoba mendekati beberapa wanita, namun mereka nampak risih dan langsung menolaknya. Namun dia tidak menyerah, dan mencoba menggoda wanita lain yang sedang sendiri. Merasa diterima, ternyata orang itu mengerjainya, dengan mencoret-coret mukanya ketika mabuk, bersama wanita lain yang tadi risih melihatnya. Berbeda dengan nasib Salem, dia malah menemukan cinta pada pandangan pertamanya. Wanita itu ternyata juga menyukainya, bahkan memberikan nomor telepon sehingga bisa terus berhubungan. Di waktu yang sama, Daniel yang sudah ditemukan ayahnya, mengira jika dia akan dimarahi. Namun dia kaget, karena ayahnya itu malah duduk dan berbincang santai bersama teman-temannya. Merasa tidak nyaman ada di sini, Daniel pun pergi untuk mencari pacarnya. Sialnya lagi, dia melihat pacarnya itu bermesraan dengan Tom, yang tentu kali ini Daniel sangat marah. Muke juga mengalami hal yang sama, karena melihat pacarnya yaitu Rico bersama wanita lain. Dia langsung datang memukulnya dan juga wanita selingkuhannya itu, karena merasa selama ini sudah ditipu. Rico yang tidak terima memanggil teman-temannya, tapi untung saja Bertie dan juga Salem langsung datang melindungi Muke. Kemampuan salah satu teman Rico seperti Bruce Lee, karena dia bisa mengalahkan dua penjaga dengan cepat. Namun di hadapan Teiris yang baru saja datang, orang itu tidak berdaya, bahkan dalam sekali pukul langsung pingsan. Pertarungan terus berlangsung, namun tidak ada yang bisa mengalahkan Bertie bersama keluarganya. Setelah urusannya beres, mereka semua pergi, sambil membawa Klausi yang terlihat sudah mabuk. Di jalan, sebuah mobil diberhentikan polisi karena melaju melebihi batas kecepatannya. Orang yang ternyata pembalap terkenal itu menyuruh pacarnya pura-pura hamil, agar memiliki alasan untuk tidak didenda. Tidak hanya mengetahui siapa dirinya, ternyata polisi itu bahkan mengidolakannya. Riesenfan von dir. Dia akan mengawal sampai tujuannya, sebagai bentuk dukungan pada idolanya tersebut. Tiba-tiba dari belakang, Bertie muncul dengan mobilnya. Bertie sadar,
Jika dia dan lainnya ketahuan mabuk, maka SIM-nya akan kembali disita oleh polisi. Sialnya Klausi malah berteriak, dan membuat polisi itu curiga. Untung saja pembalap sebelumnya ingin segera pergi, sehingga polisi itu melepaskan Berti begitu saja. Setelah sampai di bengkelnya, Berti tidak melihat mobil yang akan dia pakai untuk balapan. Ternyata beberapa menit sebelumnya, Daniel yang tidak terima dengan Tom karena merebut pacarnya, ingin menantangnya balapan. Mereka pun langsung pergi menyusulnya, terlebih salah mengatakan jika rem mobilnya belum dia perbaiki. Di tempat balapan itu, sebenarnya Leonie memperingatkan Daniel untuk tidak melakukannya, tetapi dihiraukan. Sekarang pikirannya hanya berisi dendamnya kepada Tom, dan akan dia selesaikan sekarang juga. Pada balapan ini, orang yang menang adalah orang terakhir yang paling dekat dengan tepi jurang di ujung jalan. Berti terlambat sampai di sana, karena mereka berdua sudah memulai balapannya. Kedua mobil melaju dengan kencang, dan tidak ingin mengalah satu sama lain. Dan di ujung jalan itu, Tom yang panik langsung mengerem lebih dulu, kemudian baru Daniel. Namun mobil dari Daniel tetap melaju, sehingga dia melompat agar tidak terbawa mobilnya masuk ke jurang. Walaupun mobilnya hancur berantakan, Berti tidak terlalu memikirkannya, karena yang terpenting adalah anaknya selamat. Tetapi berkat kerusakan yang parah itu, kesempatan Berti untuk ikut ajang balapan menjadi hilang. Dengan terpaksa dia akan menutup bengkelnya ini, karena memang sudah tidak ada harapan. Semua hasil kerja kerasnya semasa muda, dan juga waktunya mengurus bengkel ini akhirnya berakhir. Di tempat lain, saat ini Daniel sudah dikembalikan pada ibunya. Tidak hanya marah pada Daniel, kali ini Gunnar juga marah pada Uschi karena tidak becus mendidik anaknya. Disitulah Daniel marah, karena tidak ada siapapun yang boleh menyakiti ibunya. Ketika sedang melamun di garasi, tiba-tiba Leonie muncul di sana. Melihatnya tampak murung, tanpa pikir panjang dia mengajak Daniel untuk pergi keluar. Sebenarnya Daniel heran, kenapa wanita sepertinya peduli padanya, terlebih dalam kondisinya yang sulit. Disinilah getaran asmara itu mulai muncul di antara mereka berdua, bahkan membuat perasaan dari Daniel menjadi lebih tenang. Akhirnya di hari berikutnya, dia memberanikan diri menemui ayahnya untuk meminta maaf. Ternyata ayahnya tidak marah dengannya, karena yang terpenting adalah Daniel sudah menyadari kesalahannya. Kini mereka hanya saling menguatkan, untuk menghadapi seluruh cobaan ini. Tiba-tiba tanpa disangka, sebuah mobil datang ke sana, di mana itu adalah mobil balap milik Berti ketika di zaman keemasannya dahulu. Dan orang yang membawanya adalah Uschi, yang berbohong, jika dahulu dia sudah menjualnya setelah bercerai. Dengan mobil ini, Uschi berharap agar Berti bisa kembali mengikuti balapan yang sudah dia rencanakan. Dan untuk mesin mobilnya, kedua mekaniknya yang sudah terlatih, bisa memperbaiki dari mobil yang jatuh sebelumnya. Bagi orang lain itu mungkin mustahil, tetapi bagi mereka, semua itu bisa dilakukan. Semua saling bekerja sama, bahkan Leonie juga ikut di sana. Selain membuat pekerjaannya cepat diselesaikan, kini mereka semua menjadi semakin dekat, dan tim ini akhirnya terbentuk dengan sendirinya. Malam ini Berti harus tidur lebih cepat, karena esok harinya jadwal balapannya akan dimulai. Kesempatan kecil ini dimanfaatkan yang lainnya, untuk melakukan sesuatu pada mobilnya. Dan di pagi hari ketika Berti sudah bangun, dia kaget melihat warna mobilnya sudah berubah menjadi hitam. Warna yang dahulu sudah ketinggalan zaman, dan mereka ingin merubahnya agar Berti terlihat lebih garang ketika ada di lintasan. Walaupun merubah tanpa izin darinya, Berti tidak marah, karena dia akhirnya berpikir jika apa yang mereka lakukan ini sudah benar. Uschi bahkan sangat menyukainya, sehingga hal inilah yang membuat Berti nampak senang. Dan akhirnya yang ditunggu-tunggu, balapan mobil bertema klasik era 80 sampai 90-an akan segera dimulai. Para penonton sudah ada di sana, untuk melihat banyak pembalap menunjukkan kemampuannya. Nasar yang bertugas di kantor polisi juga ada di sana, dan kali ini mendukung Berti. Tidak hanya dia saja, atasannya yaitu Nyonya Winkler juga datang ke sana, bersama pacar atau dosen dari Daniel. Pelanggaran sebelumnya yang ternyata terekam kamera akan dia hapus, asalkan Berti memenangkan balapan ini. Nampak juga mantan pemain sepak bola yaitu Lukas Podolski, yang saat ini beralih menjadi pembalap. Namun Berti menunggu rivalnya yaitu Axel untuk datang,
karena dia akan membalas apa yang dilakukannya pada Klausi dahulu, dengan balik memukulnya. Klausi juga mendapatkan kejutan, karena ternyata Siri benar-benar menyukainya, bahkan sampai menyusulnya ke sini. Hanya Muke yang nampak kesal, karena mengetahui mantan pacarnya juga ikut dalam balapan ini. Namun tenang saja, karena ayahnya sekali lagi akan menghancurkannya. Balapan akan segera dimulai, dan semua sudah mempersiapkan mobilnya masing-masing. Oh, komm gesund, denn wir haben noch einiges nachzuholen. Sayangnya ketika dimulai, mesin mobil dari BRT tidak mau menyala. Semua sudah melaju, dan dia ada di posisi terakhir. Untung saja mesinnya sudah kembali normal, dan BRT harus segera menyusul pembalap lainnya. Tidak ada yang mau mengalah, karena mereka juga menginginkan menjadi juara pertamanya. Dari belakang, akhirnya BRT berhasil menyusul dan menyalip pembalapnya satu persatu. Ketenangannya ini adalah hasil dari pengalamannya bertahun-tahun, ketika dahulu menjadi seorang pembalap. Bahkan ketika ada dua mobil menghimpitnya, dia tidak panik dan tetap menstabilkan mobilnya, sehingga mereka sendiri yang akhirnya kehilangan kendali. Semua melihat BRT sama seperti dahulu, ketika dia disebut sebagai pembalap terhebat di masanya. Dan setelah beberapa lap, akhirnya dia berhasil menyusul rombongan pembalap paling depan. Mereka semua mulai waspada, dengan BRT yang bisa menyalipnya kapan saja. BRT akhirnya bertemu dengan Axel, dan kali ini mereka akan menyelesaikan persaingannya melalui balapan. Sayangnya rem dari Axel tidak berfungsi, dan tanpa pikir panjang BRT mencoba membantu menghentikan mobilnya agar tidak kecelakaan. Di balik rivalitas yang ada, saat ini BRT masih menjunjung tinggi nilai sportivitas di atas segalanya. Walaupun posisinya turun, dia bisa mengejarnya lagi, karena percaya dengan kemampuannya. Saat ini Rico berada di barisan depan, dan bahkan menggulingkan pembalap lain dengan cara kotor. BRT yang ada di belakangnya harus berhati-hati, karena orang itu bisa saja melakukan hal buruk padanya, demi menjadi juara. Dan benar saja, Rico tidak membiarkannya menyalip, dan terus mempersempit jalurnya, ia mengarahkannya ke pembatas jalan. Untung saja BRT yang sigap langsung menghindar, sehingga Rico yang tidak siap malah terkena jebakannya sendiri. Dengan ini BRT finish di posisi pertama, dan dinyatakan sebagai juaranya. Semua akhirnya mengakui, jika kemampuan dari BRT sama sekali tidak menurun, bahkan setelah 17 tahun lamanya pensiun dari dunia balapan. Namun mereka tidak menyadari, kemenangannya ini tidak akan bisa terwujud, tanpa dukungan dari keluarga dan teman-temannya. Tidak hanya berhasil memenangkan balapan, kini BRT juga memenangkan hati dari mantan istrinya kembali. Semua bahagia, dan film pun berakhir sampai di sini. Tidak semua hal harus dipandang berdasarkan seberapa besar harta yang kamu miliki. Mungkin banyak yang berpikiran seperti itu, tetapi kehidupannya pasti akan terjebak dalam lingkaran tersebut. Apa yang dicontohkan keluarga dari BRT, menunjukkan bahwa di atas uang masih ada hal yang berharga, yaitu rasa cinta terhadap keluarga dan juga teman-temannya. Semoga penonton sekalian menikmatinya. Dan tak lupa bantuannya untuk komen sebanyak-banyaknya. Like, share, subscribe channel ini, dan tekan tombol loncengnya. Karena hanya dengan kalian, channel ini bisa berkembang. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di film menarik berikutnya.